Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Ningsih dari jurusan Pendidikan Kimia, kelas A1 Angkatan 2023. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan indahnya cahaya kunang-kunang di malam hari? Di balik cahaya kecil itu, terdapat reaksi kimia yang luar biasa, di mana energi diubah menjadi cahaya tanpa disertai panas. Fenomena ini dikenal sebagai bioluminesensi, proses alam yang memperlihatkan bagaimana elektron berperan penting dalam menghasilkan cahaya alami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi berjudul Kunang-kunang ketika elektron bercerita dalam cahaya. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana reaksi kimia dan proses fisika bekerja selaras dalam tubuh kunang-kunang, hingga mampu menghasilkan cahaya alami tanpa panas. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Bioluminesensi kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan serangga yang memiliki kemampuan menghasilkan cahaya alami melalui fenomena bioluminesensi. Proses ini berlangsung di bagian abdomen dan dikenal sebagai cahaya dingin karena energi kimia yang dilepaskan hampir seluruhnya berubah menjadi cahaya tampak tanpa disertai panas. Warna cahaya yang dihasilkan umumnya berada pada rentang hijau hingga kuning dengan panjang gelombang 510 hingga 670 nanometer dengan puncak emisi sekitar 550 hingga 570 nanometer. Fenomena ini sangat efisien karena hampir seluruh energi kimia diubah menjadi foton. Selanjutnya di sini ada reaksi luciferin, di mana senyawa deluciferin ini akan bereaksi dengan enzim luciferase dibantu dengan ATP dan ion magnesium, kemudian akan membentuk kompleks luciferil adenilat, di mana kompleks ini nantinya akan bereaksi dengan oksigen, membentuk intermediate dioksetanon yang tidak stabil. Nah, hasil degradasi senyawa ini akan menghasilkan oksiluciferin dalam kondisi yang tereksitasi, disertai dengan pelepasan karbon dioksida. Oksiluciferin inilah nantinya yang akan menyimpan energi untuk dilepaskan dalam bentuk cahaya. Selanjutnya di sini ada eksitasi dan emisi elektron. Nah, elektron pada oksiluciferin akan tereksitasi naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dari sini ke sini, ini yang rendah dan ini yang tinggi. Kemudian karena kondisi ini tidak stabil, sehingga elektron akan terdorong untuk kembali ke tingkat energi dasar dari sini ke sini. Saat elektron kembali ke tingkat energi dasar inilah, energi yang dilepaskan dalam bentuk foton sesuai dengan mekanisme emisi. Foton inilah nantinya yang akan tampak sebagai cahaya hijau kekuningan pada kunang-kunang. Selanjutnya di sini ada cahaya sebagai bahasa elektron. Foton yang dilepas dari emisi elektron tidak hanya menjadi pancaran cahaya, tetapi juga dipakai kunang-kunang sebagai sarana komunikasi. Kilatan cahaya memiliki pola yang berbeda antar spesies untuk menarik pasangan, mengenali sesama, serta memberi tanda bahaya. Variasi warna muncul dari perbedaan struktur oksiluciferin, aktivitas enzim luciferase, pH, dan juga suhu tubuh. Setiap spesies menunjukkan kerlip khas sehingga cahaya berfungsi sebagai identitas yang hanya dimiliki oleh kunang-kunang. Di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan. Dan sekianlah dari penjelasan saya. Dari fenomena ini kita belajar bahwa cahaya kunang-kunang bukan hanya keindahan alam, tetapi juga hasil dari reaksi kimia dan proses fisika yang selaras, menghasilkan cahaya alami tanpa panas. Semoga dari pembahasan ini kita semakin termotivasi untuk memahami sains dan dengan rasa kagum, dan mampu menemukan makna di balik setiap keajaiban kecil yang ada di alam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.